Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena kecanduan nonton film porno, seorang pemuda di Kabupaten Purbalingga mempertontonkan alat kelamin di area publik, sehingga akhirnya ditangkap polisi. Jamu berbahan kimia yang diproduksi di Kudus dan Klaten dibongkar petugas dan 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Seorang pemuda di Kabupaten Sukoharjo sukses memodifikasi jamu tradisional sehingga mendatangkan cuan. Presiden Prabowo Subianto membeli seekor sapi berbobot lebih dari 1 ton untuk dikurbankan bagi warga Klaten. Sapi presiden ini merupakan hasil persilangan jenis simental dan limosin dan dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban. Peternak asal desa Meranggen di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten begitu bahagia karena sapi piaranya dibeli Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban. Sapi presiden ini memiliki bobot 1,1 ton, hasil persilangan sapi jenis simental dengan limosin. Presiden membeli sapi ini dengan harga hampir mencapai 100 juta rupiah. Sapi ini dijuluki pemiliknya sebagai Bima, menyerupai tokoh wayang karena sapi ini kalem dan tidak galak. Saya beli ini dari petani, walaupun saya petani, saya beli dari petani. Awal mula bobot 700 dan sampai sekarang dibeli Pak Prabowo itu pun juga kaget, senang, alhamdulillah. Intinya senang, Mas. Sekarang bobotnya berapa, jenisnya apa, Mas? Jenisnya mental cross limousine, bobotnya 1,1 ton. Dibeli berapa? 94,5 juta. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten telah memeriksa kondisi kesehatan sapi dan dinyatakan layak sebagai hewan kurban. Ini yang sebagai peternak sapi yang dibeli oleh Pak Presiden RI, Pak Prabowo Subianto, yang akan dibantukan di Kabupaten Klaten. Ini posisi sapi, kondisinya tadi sudah kita lihat bahwa kondisi fisiknya visual sehat, sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan di Puskeswan Jatinom. Ini kebetulan kita bersama Bu Dokter Hewan yang sudah melakukan vaksinasi, melakukan penyuntikan pengecek di cacing hati dan kondisinya negatif dan kondisi sapi sudah layak. Sapi presiden ini akan dikurbankan di Masjid Agung Al-Aqsa, Kabupaten Klaten. Krishna Agung melaporkan dari Klaten. Dinas Peternakan dan Kesehatan Brebes memeriksa kesehatan hewan kurban di beberapa peternakan warga. Mereka memastikan hewan kurban yang akan disembelih tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku serta cacing hati. Beberapa peternakan di Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Brebes didatangi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan. Petugas memeriksa satu persatu hewan ternak yang akan dijadikan kurban. Pemeriksaan meliputi mulut, hidung, gigi, kulit, dan kuku. Pemeriksaan ini untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku serta cacing hati. Agar nanti jika hewan ini dikurban, maka dagingnya aman untuk dikonsumsi. Ya semua, kalau untuk PMK kan pasti itu kita mitigasi seperti itu, tapi kalau yang untuk rutin misalnya untuk obat cacing itu biasanya 6 bulan sekali kita dampingi supaya nanti ternak-ternak juga makin sehat. Selain cek kesehatan, petugas juga membersihkan kandang ternak serta melihat cara memberikan pakan. Dari hasil pemeriksaan, untungnya tidak ada kambing atau sapi yang terjangkit penyakit. Maka petugas memberikan sertifikat sehat untuk peternak yang piaraannya aman dari penyakit. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Di era modern, ramuan herbal tradisional dimodifikasi sedemikian rupa agar tak hilang di telan zaman. Itulah yang dilakukan warga Desa Nguter Sukoharjo yang merupakan sentra pembuatan jamu. Selain mencari cuan, menjual jamu sekaligus untuk menjaga tradisi turun-temurun.
Berikut Berani Berubah spesial Hari Jamu Nasional, ramuan jamu berkhasiat cuat. Alasannya ya karena udah kita tekuni sudah lama sih Mas, jadi kitanya ya karena mempertahankan tradisi itu. Orang tua saya itu awalnya itu jual bahan-bahan jamu. Awalnya dari situ, kemudian semakin kesini itu permintaannya juga semakin besar. Dulu awalnya itu serbuk pahit ya, sekarang kan orang pahit pada nggak mau, kita gampangkan dengan kapsul, itu kan lebih mudah untuk anak-anak. Jenis jamu kita ada bubuk, itu yang pertama, kemudian sirup yang langsung diminum itu, kemudian pil, ada kapsul, ada yang cairan yang untuk cair tetes seperti itu juga. Kita ada untuk kesehatan wanita, untuk anak-anak kita juga ada. Jadi jelas dia meningkatkan daya tahan tubuh. Biasanya saya kalau buka beras kencur daun pepaya. Untuk beras kencur itu ada asam manisnya, tapi kalau daun pepaya pahit. Untuk beras kencur biasanya meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi untuk flu, pilek, batuk itu anti nanti. Untuk daun pepaya menambah nafsu makan. Kalau dalam satu beras, tapi saya usahakan setiap hari minum. Jadi gantian. Nanti kalau nggak beras kencur ya daun pepaya. Kalau harga sih relatif terjangkau ya. Tadi satu gelas itu cuma 4.000. Bahan baku kita ambil dari beberapa petani yang ada juga yang dari kebun kita sendiri gitu. Kita pilih bahan-bahan baku yang terbaik, baru kita produksi. Kita pemasaran langsung, kita di pasar Guntur itu kan ada pasar jamu. Nah, kita ada toko di situ, kemudian ada lewat online. Kalau zaman sekarang kita nggak bisa ya, kita jauh-jauh dari online. Kita ada sirup kan bermacam-macam ya, ada beras kencur, kunir asam, ada gula asam, ada jahe Jawa juga ada temulawak yang untuk perut itu juga ada. Itu kita udah masuk di restoran, masuk di hotel seperti itu. Alhamdulillah omsetnya mencukupi untuk kita untuk produksi, untuk inovasi seperti itu. Jadi kami ke depan terus maju, kita terus inovasi, terus berkembang seperti itu sesuai dengan tuntutan zaman. Jamu ini kita menjaga tradisi, kemudian kita juga mempertahankan dengan bahan-bahan yang terbaik, dengan inovasi, dengan teknologi yang terbarukan juga, dan kita berani berubah. Para siswa sekolah dasar di Kota Salatiga merayakan Hari Jamu Nasional dengan meracik jamu tradisional di sekolah. Hari Jamu Nasional jatuh setiap tanggal 27 Mei tiap tahunnya. Para siswa SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga antusias meracik jamu tradisional di ruang kelas. Mereka membawa sendiri bahan-bahan baku seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, kayu manis, asam, dan gula Jawa. Mereka pun saling berbagi bahan baku dan tips untuk meramu jamu tradisional. Meramu jamu tradisional di kelas menjadi cara siswa memperingati Hari Jamu Nasional yang jatuh tiap tanggal 27 Mei tiap tahunnya. Ini juga membuat pelajar memahami bila minum jamu bukan sekedar pola hidup sehat, tapi jamu sudah menjadi bagian dari identitas bangsa kita yang perlu dilestarikan. Nanti memperingati Hari Jamu Nasional. Di sini anak-anak juga diberikan praktek untuk pembuatan jamu
instruktur, dan yang lainnya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin ibu-ibunya. Belajarnya sebelumnya belajar dulu? Iya. Teori atau langsung sudah pernah praktek sebelumnya? Langsung. Langsung ya? Iya. Seneng nggak bisa buat jamu? Senang. Tahu nggak jamu itu apa? Jamu itu biar badan kita jadi sehat, terus manfaatnya banyak. Para siswa juga mencoba menjadi penjual jamu dengan mengenakan pakaian tradisional khas Jawa saat membagikan jamu kepada para siswa lainnya. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga.